Pada siang hari ini kita hadir di tempat ini dalam rangka pendampingan individu 2 CGP Angkatan 10. Ibu Politika itu saja yang dan syukur Ibu Bapak calon guru penggerak, Ibu-ibu, guru dan adik-adik sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan sekolah yang pada hari ini sempat hadir karena kebetulan pada jam yang sama beliau menghadiri kegiatan prakarya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Manado yang kami hormati, rekan-rekan guru yang sangat kami banggakan, anak-anak sekalian yang ibu guru cintai, teristimewa ibu guru dan bapak guru calon guru penggerak yang berasal dari SMK Negeri 3 Manado, Ibu Lance Yakob dan Pak Guru Markus Mamangke, yang menjadi fokus kita hari ini untuk kita berdiskusi tentang penyelarasan visi dan prakarsa perubahan untuk di di SMK Negeri 3 Manado. Pertama-tama tentunya kami walaupun mungkin sudah diperkenalkan tadi, tapi kami memperkenalkan diri sama-sama. Orang Pak Waka, saya orang belakang Kampung Islam. Jadi saya lahir besar di belakang Kampung Islam. Kalau Papa mungkin kenal tukang kebun Yusuf Wahani. Jadi itu orang tua saya yang memang dibesarkan di kalangan guru juga. Kebetulan Papa guru. Dan teman saya ini adalah guru di SD Negeri 84 Manado. Saya di SD Negeri 47 Manado. Kami memang lulus untuk seleksi pengajar praktik yang sebenarnya ada di angkatan 8, tetapi karena begitu banyaknya pengajar praktik sehingga hampir 2 angkatan kami diparkir untuk menunggu sampai pada angkatan 10. Dan mungkin saya tidak asing lagi ya di kalangan guru PNS, Pak, karena kebetulan saya tim penilai kenaikan pangkat guru tingkat provinsi. Jadi dari 2011 saya jadi tim penilai angkat kredit guru sampai 2019 kemarin. Nanti pindah ke Kota Manado, baru lepas tanggung jawab untuk tingkat provinsi. Itu perkenalan singkat saya. Kemudian kita masuk saja pada bagaimana kita akan mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan untuk SMK Negeri 3 Manado ini. Di dalamnya memang melibatkan guru yang adalah perwakilan sekolah, termasuk kepala sekolah ataupun wakil kepala sekolah. Kemudian rekan-rekan calon guru penggerak yang akan menjadi fokus kita untuk hari ini, tetapi juga melibatkan siswa, karena kita adalah keluarga besar untuk SMK Negeri 3 Manado. Nah, di dalam sesi ini pengajar praktik nantinya akan memimpin diskusi penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah ini. Oleh karena itu saya ingin mengetahui apakah Bapak Ibu nyaman duduk atau adik-adik nyaman duduk seperti ini. Kalau misalnya apa boleh masuk di sini ya. Kemudian mungkinkah Pak Markus dan Ibu Lance
persiapan untuk kertas plano. Kertas plano atau kalaupun tidak menggunakan kertas plano bisa saja langsung tempel di dinding. Ya, karena itu saya memohon kepada rekan-rekan guru untuk kita terlibat aktif dalam kegiatan diskusi ini dalam rangka untuk ke depan. Bukan tidak mungkin 5-6 tahun ke depan guru-guru penggerak ini akan menjadi pemimpin perubahan untuk sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya tingkat SMA SMK. Ibu pengajar trafik dan pimpinan sekolah serta teman-teman guru dan anak-anakku yang sangat saya cintai dan banggakan, pada siang hari ini kita hadir di tempat ini dalam rangka pendampingan individu 2 CGP Angkatan 10 yang ada di SMK Negeri 3 Manado, yaitu saya bersama dengan Pak Markus akan mempresentasikan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas, yaitu Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk berpendapat setelah dipersilakan. Yang kedua, berpartisipasi penuh secara aktif. Dan yang ketiga, jika ada yang bicara maka yang lain mendengarkan. Dan yang keempat, minta izin jika ingin keluar dari ruangan. Jadi sebelum kita mulai ya, ini ada kesepakatan kelas yang harus kita setujui bersama yang sudah kami paparkan, yaitu berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh secara aktif. Jadi Bapak Ibu guru dan adik-adik siswa ketika ada mau bertanya harus aktif ya, harus aktif. Berikut, jika ada yang bicara maka yang lain mendengarkan dan minta izin jika ingin keluar dari ruangan. Hari ini kita akan berbicara tentang visi. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang visi. Visi adalah lukisan mimpi mengenai murid dan lingkungan belajar di masa depan. Jadi hari ini kita berkumpul di tempat ini, kita akan membicarakan satu visi. Visi itu adalah lukisan mimpi mengenai murid dan lingkungan belajar di masa depan. Jadi kita akan membuat satu visi untuk masa depan dari para peserta didik atau murid yang ada. Berikut, visi harus menyemangati, menggerakkan hati dan kolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas. Teman-teman guru yang saya hormati, hari ini kita mengundang, saya dan Pak Markus mengundang kepada teman-teman yang mewakili teman-teman yang ada di SMK Negeri 3 Manado. Kita akan berkolaborasi dalam membuat visi. Rumusan visi yang nantinya akan kita buat yaitu harus menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Dalam membuat visi yang berpihak pada murid, guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif merupakan pendekatan kolaboratif dan berbasis kekuatan. Jadi mengapa kita menggunakan paradigma dari inquiry apresiatif? Di situ ada kolaboratif, ada kekuatan di dalamnya. Jadi kita menggunakan inquiry apresiatif. Di dalam kita menggunakan inquiry apresiatif, Bapak Ibu, kita juga harus memperhatikan ketika kita membuat visi, kita harus memperhatikan nilai karakter yang harus tercermin di dalam visi tersebut. Yaitu kita harus menggunakan nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan berakhlak
mulia. Bagaimana kita membentuk siswa yang memiliki karakter beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berikut visi itu di dalam kita menyusun visi, kita harus mengisi nilai profil pelajar Pancasila, yaitu yang kedua, yaitu berkebinekaan global. Dan yang ketiga, mandiri. Bagaimana kita menciptakan murid yang mandiri? Itu harus kita jabarkan di dalam visi. Berikut yang keempat, bergotong royong. Harus ada juga Bapak Ibu. Kita harus cantumkan visi-visi yang ada di sekolah. Kita harus menggambarkan tentang nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Saya sudah mengikuti materi yang pernah diajarkan oleh Ibu Fasilitator dan pengajar praktik. Di situ kami guru penggerak diajarkan bagaimana menyusun visi. Dan ini adalah visi yang hasil dari pertemuan dari modul 1, modul 2 sampai dengan modul 3. Ini adalah visi yang saya presentasikan kemarin Bapak Ibu, yang waktu pertemuan bersama dengan diskusi bersama teman-teman. Dan ini adalah hasil visi yang saya buat, yaitu terbentuknya jiwa kepemimpinan murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Di dalam menyusun visi kami menggunakan prakarsa perubahan, yaitu Bagja Bapak Ibu. Nanti saya akan mengurutkan proses dari Bagja. Prakarsa perubahan yaitu menciptakan lingkungan pendidikan yang memfasilitasi perkembangan jiwa kepemimpinan murid dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Berikut yang kedua, menyelenggarakan program pelatihan kepemimpinan yang terintegrasi dalam kurikulum untuk melatih keterampilan kepemimpinan. Dan yang ketiga, memberikan pengakuan dan penghargaan kepada murid yang menunjukkan komitmen dan prestasi dalam mengembangkan jiwa kepemimpinan berdasarkan karakter Pancasila. Dan yang keempat, mendorong partisipasi murid dalam kompetisi atau program penghargaan yang mempromosikan nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinan. Teman-temanku dan anak-anakku serta pengajar praktik dan pimpinan sekolah, di sini visi yang saya buat. Berikut juga ada prakarsa perubahan. Saya memakai tentang Bagja, yaitu yang pertama, buat pertanyaan utama. Jadi ini adalah susunan yang nantinya nanti sebentar teman-teman yang mau mempraktekkan, kita akan buat visi, kita harus mengikuti alur yang ada, yaitu yang pertama Bagja. Bagja di sini buat pertanyaan. Pertanyaan dari visi yang saya buat itu, yaitu yang pertama, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki jiwa kepemimpinan sesuai karakter profil pelajar Pancasila. Sebagai guru penggerak, tindakan yang harus saya lakukan yaitu diskusi dengan pimpinan sekolah, rekan guru dan orang tua. Berikut yang kedua, mengajarkan nilai-nilai Pancasila secara langsung, makna dan aplikasi dari nilai-nilai tersebut. Dan yang ketiga, membina karakter secara menyeluruh, ajaran tanggung jawab dalam menjalankan peran sebagai pemimpin. Berikut untuk A, ambil pelajaran. Ambil pelajaran di situ saya memberikan pertanyaan, kegiatan apa yang dilakukan untuk mewujudkan jiwa kepemimpinan murid? Jawabannya itu dilakukan pada kegiatan profil atau penguatan profil pelajar Pancasila. Kemarin adik-adik sudah tahu kan? Kita sudah melaksanakan apa? P5. Ya, itu adalah P5
yang sudah kita buat bersama itu. Di situ diajarkan bagaimana kalian menjadi pemimpin-pemimpin perubahan. Berikut, situasi apa yang dapat mewujudkan jiwa kepemimpinan murid? Tindakan yang saya lakukan yaitu pagi hari dalam melaksanakan apel pagi, murid dilatih untuk menjadi pemimpin. Makanya adik-adik setiap apel pagi kalian bergantian ya, memimpin baik doa maupun menertibkan barisan, itu adalah dari jiwa kepemimpinan. Kalian juga mengadakan kegiatan ibadah, ada tazkir. Kalian menjadi kalau di Muslim memimpin untuk membawa tazkir. Ya, kalau ibadah Jumat memimpin untuk membawa khutbah di hari Jumat. Itu adalah menuntun jiwa kepemimpinan. Berikut, gali mimpi. Pertanyaan yang ada di situ, pembiasaan baru apa yang diterapkan untuk membentuk jiwa kepemimpinan? Tindakan yang saya lakukan yaitu secara terus-menerus melakukan pembiasaan salam cerdas berkarakter dan membentuk karakter murid. Berikut pertanyaan yang kedua, strategi apa yang dapat mendukung kegiatan mewujudkan jiwa kepemimpinan? Yaitu melakukan diskusi bersama pimpinan sekolah, teman sejawat untuk berkolaborasi mewujudkan jiwa kepemimpinan murid sesuai dengan karakter profil Pancasila. Selanjutnya, jabarkan rencana. Jabarkan rencana di sini ada pertanyaan. Langkah-langkah apa saja untuk menjaga pembiasaan salam yang dilakukan? Jadi setiap pagi tindakan yang dilakukan yaitu setiap pagi dari depan gerbang sekolah maupun dalam kelas, semua peserta didik konsisten mengucapkan salam. Jadi rencana yang saya lakukan di sini, Ibu pengajar praktik, yaitu langkah-langkah yaitu siswa yang ada, mereka menggunakan pembiasaan salam cerdas berkarakter. Jadi mengapa harus mempertahankan seperti itu? Setiap pagi dari depan gerbang sekolah maupun dalam kelas konsisten mengucapkan salam. Berikut bagaimana usaha menjaga berkelanjutan pembiasaan salam yang digunakan. Terus berkolaborasi dengan teman-teman yang ada untuk mewujudkan kepemimpinan murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Berikut yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaan di sini kembali lagi, siapa yang bertanggung jawab pada kegiatan yang dilakukan agar tetap konsisten? Mungkin teman-teman tahu, saya lakukan kemarin yaitu ada keterwakilan kelas yang merupakan garda terdepan untuk menjadi satgas dalam menerapkan atau menjadi contoh-contoh dalam penerapan salam cerdas berkarakter. Berikut bagaimana usaha menjaga berkelanjutan salam digunakan, yaitu kepemimpinan murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Demikianlah teman-teman dan Ibu pengajar praktik presentasi tentang visi yang sudah saya terapkan di SMK Negeri 3 Manado. Dan selanjutnya visi yang tadi yang telah teman-teman buat, bahwa visi SMK, visi yang kita buat bersama yaitu terwujudnya murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila yang inovatif, yang cerdas dan berwawasan luas. Sekarang ada pertanyaan dari saya teman-teman, kita akan menjawab bersama. Ada satu contoh ya, misalnya bukan contoh, itu adalah pertanyaan ke teman-teman. Bila sekolah kita tidak ada peraturan, misalnya datang tepat waktu, nah, itu berarti tentang kedisiplinan. Jadi apakah menurut teman-teman, ketika kita memegang tanggung jawab sebagai guru, apakah kita datang terlambat itu kita takut karena mengenai aturan, atau takut nanti dimarahi atasan, atau memang kita punya kesadaran sendiri menjalankan tugas dan tanggung jawab seperti itu? Menurut teman-teman seperti apa? Ya, silakan teman-teman murid yang ada dari hasil visi yang telah kita sepakati bersama, bagaimana menurut
bagaimana menggambarkan karakter dari murid kita. Jadi dilihat dari keseharian apakah visi yang teman-teman susun tadi menggambarkan atau ada karakter yang keterwakilan dari visi. Menurut teman-teman yang sudah susun visi yang sudah ada, apakah ada dari visi, kan kita membentuk satu visi yang tadi sudah tersusun. Jadi menurut teman-teman, apakah visi yang telah disepakati itu ada keterwakilan dari visi yang dibuat dari karakter anak-anak kita yang seharian kita lihat di sekolah? Silakan. Menurut teman-teman, nanti saya akan baca kembali. Apakah ada, dan menurut adik-adik semua dari visi yang sudah adik-adik buat tadi, apakah nilai atau visi yang tertanam yang telah adik-adik buat itu ada di pribadi dari adik-adik sekalian? Silakan secara jujur dijawab. Apakah visi yang sudah ada telah menggambarkan? Vita silakan dibuat, ditulis. Jadi menurut kalian tadi memiliki, apakah kalian sudah memiliki karakter yang tadi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif? Apakah sudah ada? Apakah Anda memiliki? Apakah menurut kalian sudah ada inovasi, inovatif, berwawasan luas? Silakan. Bahwa melaksanakan pendidikan yang menyenangkan, menerapkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi tersebut? Tadi dalam visi disinggung bahwa murid itu harus memiliki profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi inisiatif perubahan yang kami diskusikan di sini adalah bagaimana untuk mewujudkan mencapai visi tersebut, yaitu membiasakan. Mengapa kami mengambil kata membiasakan? Supaya siswa itu terbiasa, bukan harus kami jaga. Jadi membiasakan murid selalu berdoa sebelum belajar. Murid harus memiliki kepercayaan diri ketika